Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Welcome ke live streamingnya UMKMologi. Hari ini kita ada hangout online seperti minggu sebelumnya juga, di mana kita akan ngobrol-ngobrol santai aja gitu, ngobrol-ngobrol sambil ketemu dengan orang-orang yang bisa dibilang praktisi, ekspertis juga di bidangnya. Dan ini adalah teman saya dan juga bisa saya anggap sebagai mentor, boleh ya? Saya mau perkenalkan terlebih dahulu founder dari UMKM Berdaya adalah Mas Denny Anis. Selamat sore Mas. Halo, selamat sore Mbak Fahri. Terima kasih telah Sehat-sehat diajak. ya Mas Denny ya. Ya, alhamdulillah Ini masih diberikan kesehatan. ini teman-teman gua ngeliat ke kamera ini supaya bisa komunikasi langsung, bisa eye contact dengan kalian ya. Tapi sebenarnya gue mau ngobrol sama Mas Denny di monitor gue sebelah kiri. jadi oke Mas Denny. Agak gini ya, agak gini mirip Nah ya. ini gue mau ngeliat tampil Mas Denny aja dulu. Mungkin gue mau mengomentari fashionnya sedikit. Nggak ya, tapi ngobrol-ngobrol soal ini adalah sebenarnya UMKMologi, Mas Denny. Jadi gua di sini adalah sebagai community leadernya, di mana komunitas ini tuh isinya adalah orang-orang yang ngobrolin soal gimana mereka mau mulai berbisnis, mau ngembangin bisnis. Ada juga yang punya pertanyaan-pertanyaan, tapi kan gua nggak mungkin bisa menjawab keseluruhan pertanyaan-pertanyaan ini dong. Lebih-lebih lagi, karena gue sebenarnya sama-sama belajar juga di komunitas ini. Maka dari itu ada praktisi-praktisi yang kita hadirkan setiap hari Rabu gini sekitar jam 5, kadang-kadang jam 7 malam juga, supaya bisa ngobrolnya tuh lebih ada dagingnya gitu. Kalau gue soalnya isinya tulang dong sama kulit. Bisa aja nih. Jadi untuk sekarang ini buat lo yang udah bergabung, coba gue sambil monitor juga di layar sini ya. Oke, ada Sigit, ada Rashi yang bergabung juga. Hai, selamat sore menjelang malam ini. Dan kalau gitu gue juga sambil mau menyapa Mas Denny kembali. Dan Mas Denny boleh nggak introduce dulu lah, kita kenalan dulu biar Ya, lebih terasa kedekatan dan rasa sayangnya begitu. kalau di sini lebih santai ya. Santai dong, santai, kita dimanapun harus stay santai. Iya, iya, iya. Kita mulai dari mana ya? Sebenarnya eh, saya di Malang tuh hampir kurang lebih di UMKM Berdaya tuh udah hampir 6 tahun sebenarnya. Ya, 6 tahun. Mm-mm. Cuman eh, secara hukum itu baru legal di tahun 2020 Oke. gitu sih. Melakukan apa Mas Denny di sana? Jadi dulu itu saya melakukan training, coaching gitu. Awalnya seperti itu. Jadi Mm-mm. basic saya itu konsultan dulu di jebolnya punya Kementerian Perindustrian waktu zamannya SBY itu. Ada Oke. sekolah di sana di Jakarta juga waktu itu. 4 tahun saya di sana di Kementerian Perindustrian. Nah setelah itu ditugaskan di daerah Malang. Oke, dan Gitu. selama penugasan ini apa aja yang didapatkan gitu sehingga sekarang posisinya sebagai founder dari UMKM Berdaya? Ya, jadi saya tuh melihat bahwa banyak sekali peluang yang belum dimanfaatkan untuk produk-produk lokal nih. Padahal Mm-mm. produknya tuh bagus sekali gitu. Mm-mm. Nah dari situ gimana ya cara menjembataninya nih gitu. Nah akhirnya bikinlah namanya komunitas kecil kalau dulu tuh kecil-kecil gitu. Nah sekarang itu di grup kita ada namanya UMKM Berdaya Malang Raya itu udah hampir 17.000. Kalau mau cek di Facebook Ya. ya nanti bisa dicek. Tuh 17.000 yang ada di grup Facebook ini mereka nih siapa-siapa aja yang bergabung? Apakah mereka keseluruhannya adalah ya orang-orang yang bergerak di UMKM atau pengen cari info aja atau ini komunitas jadinya kan? Ya, jadi di sana itu awalnya lebih ke siapa yang mau masuk produk-produk ya. Mm-mm. Produk kita dulu itu saya berjalan awal tuh 2016-17 tuh ke industri, industri kecil. Gitu. Tapi setelah itu 2019-2020 saya Mm-mm. dipindah di Kementerian Koperasi dan UKM. Akhirnya usaha pengusaha kecil pun boleh masuk, nggak terbatas di industri. Gitu. Nah akhirnya masuklah semua. Nah 2000 di 2020 pandemi ini pandemi Mm-mm. Maret itu sampai 7 bulan terakhir ya itu kenaikan grupnya ini sangat hampir 100%. Jadi sebelum itu masih masih di bawah 10.000 ya yang gabung. Setelah itu baru naik hampir Itu 70 juga ribu. lumayan banyak loh Mas Dan apa UMKM Berdaya maksudnya komunitas ini tuh membantukan apa kepada mereka? Apakah Jadi mungkin sama napasnya kayak UMKMologi? jadi kalau di kami itu
awal adalah satu grup untuk scale up bareng-bareng nih, yang kurang di, jadi ada 5 sektornya, ada di lembagaan, Mm-mm. SDM, terus Mm-mm. ada di keuangan, di manajemen, sama satunya di produksinya. Oke. Ya, jadi kita segmennya di situ ada tim-timnya gitu, kita saling jejaring. Awalnya cuma jejaring aja, terus akhirnya kita bikin rumusan untuk itu, dan baru yang terakhir ini yang di akhir di 2020-2021 tuh fokus ke kanal digital gitu. Oke, Mau oke. masuk ke situ. Oke, ngobrolin soal digital, berarti ini udah saling komunikasi di sosial media yang ada. Nah, pertanyaan gua itu sebenarnya masalah-masalah yang muncul, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu kebanyakan ketemu solusinya nggak sih? Karena kan sekalian ini adalah jejaring yang orangnya tuh sama-sama berupaya, cuma kan lininya beda-beda pasti kan? Ya, pilihnya memang beda-beda, dan kita kalau di awal pasti mempersamakan persepsi dulu nih untuk masuk ya. Jadi banyak yang di situ kalau kita mau coaching gitu Mm-mm, masuk mm-mm. bareng tuh banyak mental blocknya. Ya kita hancurin dulu nih Oke, mentalnya. oke. Jadi Biar sama dulu ya. ada semi-semi training juga ya untuk Ya mental di gitu di situ situ ya. gitu loh sama teman-temannya. Nah, buat teman-teman yang baru aja gabung di IG Live Hangout Online dari Suara Suku UMKMologi ini bersama dengan Mas Denny Andis, founder dari UMKM Berdaya. Kalau lagi ngejalanin sebuah bisnis, planning mau bikin bisnis, apapun yang lagi lo jalanin, tanya aja langsung di kolom komen, kita langsung ngobrolin. Dan kalau misalnya pun lo punya keluh kesah gitu, kita akan coba-coba carikan solusinya. Terutama karena ngobrol sama Mas Denis hari ini, Mas Denny hari ini tuh kita tuh mau agak ke arah-arah urusan ekspor impor gitu, dan itu kita akan obrolin segera nanti. Jadi silakan aja dikumpulin dulu apa yang ada di pikirannya, disampaikan langsung di kolom komen. Mas Denny, tadi lo sempat bilang sedikit soal going online gitu ya, udah mulai go digital sebelum pandemi apa pas udah pandemi baru berangkat digital? Jadi sebenarnya sebelum pandemi ini udah mulai nih ya, digital tuh udah kita bikin mulai dari belakang, dari gudang ya, dari gudang sampai pemasaran tuh kita udah bikin Mm-mm. kegiatan UMKM tuh untuk di scale up ke sana gitu. Ternyata itu lambat, lambat karena mereka enggak begitu sih, karena memang masih dimanjakan dengan toko oleh-oleh offline dan segala Hmm. macamnya ya. Nah, 2020 ini mau nggak mau karena tutup semua ya Mm-mm. kanalnya, mau nggak mau mereka hampir setiap hari itu permintaan untuk, mas saya diskusi grup itu hampir setiap hari gitu kan. Apa resultnya dari diskusi-diskusi ini apa? Atau pertama ininya dulu deh, keluh kesahnya. Mereka apa yang Jadi, kenapa tiba-tiba minta diskusi bareng? jadi minta diskusi itu satu, biasanya satu yang awal karena di pandemi ya, ini Mhm. yang di pandemi itu mintanya bahwa mereka ingin produk yang dari offline ini mau dijual kemana nih, Hmm. kalau mau online mau pakai kanal yang mana nih Oke. gitu. Banyak Jadi mereka overthinkingnya ya biasanya ya kalau misalnya baru-baru mau ya terjun ya. gitu. Terus kalau misalkan ini sudah saya pelajari gitu ya, Mhm. saya nggak bisa nih gaptek ya. Misalkan ibu-ibu banyak gitu, wah saya gaptek nih mas gitu, harus pakai admin dan segala macamnya. Nah, cara rekrutmennya, bikin apa ya, KPI-nya, standarnya itu, wah itu butuh waktu lama juga ternyata. Oke. Gue mau nyapa dulu nih yang ada di yang gabung barengan saat ini di IG live-nya. Yang terbaru baru masuk nih ada Mas Firman Syahesik. Nah, sekali lagi gue mau ngingetin teman-teman kalau misalnya mau nanya nanya aja silakan. Dan kalau lu mau bergabung juga dengan komunitas seperti UMKM Berdaya, itu di Facebook ada ya, Mas Denny ya? Ada, ya. Nah, ini biasanya Nah, nih untuk butuh-butuh bantuan mau nanya-nanya, itu biasanya kita gabung ke komunitas aja dulu di mana nggak dipungut biaya juga, terus dapat ilmu-ilmu, apalagi kalau kedepannya bisa buat jadi penghasilan tambahan buat kita. UMKM Berdaya di Facebook ada, kita juga ada UMKMologi. Ini jatuhnya sih mungkin lebih ke mohon maaf itu ada tukang lau lewat gimana tuh urusannya tuh? Ada tukang roti tiba-tiba lewat. Nah, jadi bisa bisa join ke komunitas, DM aja Instagram kita ya gitu, ada UMKMologi. Kita bisa ngobrol lebih jauh lagi, siapa tahu ada solusi yang bisa kita datengin juga dari permasalahan kayak hari ini kita ngedatengin Mas Denny Andis. Oke, lanjut lagi urusan kita ngobrolin soal gimana kenapa UMKM itu harus go digital. Karena keresahannya udah mulai muncul kan di daerahnya Mas Denny kan. Di mana tadi Mas boleh di reminder? ya, jadi semuanya tutup nih, hampir tutup, hampir hampir ada 800 orang ya di grup itu yang
keluhannya sama. Jadi karena mati nggak ada toko oleh-oleh itu, mereka itu hampir 70% mengandalkan toko oleh-oleh. Sedangkan resellernya mereka hanya 30% gitu. Rata-rata hampir di situ 70-60 nah di situ. Dan yang online tuh paling online-nya paling cuma 10%, itu aja online-nya online hampir kayak katalog ya. Jadi habis bikin nggak di manage gitu, jadi katalog. Jadi itu yang jadi mereka harus mau nggak mau, kalau nggak mau berubah ya pasti mati. Emang Ya. manage kalau kita udah go digital maintainnya manage-nya tuh gimana sih Mas Den yang proper gitu biar kita satu nggak cepat menyerah atau putus asa gitu karena konsistensinya bikin kadang-kadang agak capek. Terus selain itu juga apa hal-hal step by step yang harus dilakukan gitu yang standar aja yang bisa dimengerti sama semua orang yang Ya, bergerak di UMKM. dari teman-teman UMKM yang saya sarankan kanalnya sesuai dengan misalkan di sosial media ataupun di website, Facebook, Instagram ataupun di WhatsApp gitu ya. Itu teman-teman produk itu lebih disukai orang kemana gitu, yang pakai itu di mana gitu. Jadi kalau saya contohkan nih, saya nggak perlu UMKM dulu lah ya, UMKM yang punya produk ya. Yang kemarin kita scale up itu ada produk bawang merah nih. Bawang merah ya? Bawang merah ini belum jadi bawang goreng ya. Nah, itu ternyata lebih banyak di Facebooknya. Nah, di Facebook nanti promosinya itu ada dua. Nah, ada yang iklan, ada organik. Nah, ini cara-caranya gimana nih? Wah, ini yang ditunggu. Nah, Tunggu, di Facebook tuh jatuhnya dia bikin store atau bikin postingan aja? Nah, di Facebook itu nanti kalau dia bikin Facebook manajernya atau Facebook tokonya itu dia bikinnya pakai landing page, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau di Facebooknya sendiri pakai nama perusahaannya, saya jamin nggak sampai 24 jam langsung dapat kena teguran. Oke. Jadi memang ada cara-caranya juga ya. Ya, gitu. Jadi dia hampir kalau kemarin sih Bapak cerita sedikit nih ya, kita ada salah satu company gitu, coba kita bikinkan gitu, ternyata dalam 1 kali 24 jam closingnya tinggi banget gitu ya. Nah itu tapi dengan cara yang salah akhirnya kena bandit juga. Oke. Jadi memang harus diperhatikan betul ya tata cara yang benar gimana gitu. Tapi yang pasti di sini lu berarti Mas Den menekankan kalau opportunity-nya tuh bisa dari mana aja karena kan banyak yang belum beralih ke digital tuh karena sesuatu yang tidak terlihat dan belum terbayangkan buat yang belum pernah melakukan kan. Saya jadi pengen bertanya, misalkan kenapa kamu masih tetap stay offline gitu loh? Maksudnya kenapa nggak juga pasar online ini tinggi banget gitu? Nah problemnya tuh di mana gitu? Misalkan mau ke arah situ tuh, nah itu yang perlu kita bedah. Ya kalau misalnya gue belum pernah belanja atau berjualan online, pasti mindset gue ngerasa kalau itu tuh sesuatu yang nggak pasti Mas Den dan agak sedikit effort untuk dilakuin gitu Benar. kan. Makanya mungkin karena pandemi ini orang-orang juga mulai kepentok ya kan, cobalah taruh lah barang gua online gitu. Cuma kan ada juga beberapa jasa mungkin atau yang bentukannya barang-barang yang agak sedikit segmented gitu ya, yang untuk ditaruh online sekalipun pergerakannya agak lambat. Mas Dian ada ketemu teman-teman yang UMKM-nya bergerak di situ nggak? Ya, ada misalkan jadi di mana di Malang itu yang di grup itu lebih banyak hampir makanan minuman yang di 17.000 di grup kita itu. Itu hampir banyak makanan minuman kayak misalnya keripik-keripik gitu ya, hampir banyak seperti itu. Nah, yang sektor fashion, batik, terus pakaian, baju itu lebih sedikit gitu. Apalagi yang di jasa gitu. Di jasa ataupun di founder-founder startup itu di Malang Raya itu hanya 40 sampai 50 yang biasanya kita komunitas. Itu yang dan itu nggak pernah ketemu, nggak tahu ya. Mereka padahal kalau ketemu kan bisa ketemu solusi gitu ya. Oke, jadi belum sempat ada ketemuan begitu ya. Nah, belum. kita ngomongin lagi nih untuk Go Digital. Boleh lah sedikit lah kiat-kiat standar lah basic 101-nya gitu kalau gue belum punya usaha, gue belum punya bisnis, tapi gue kepikiran pengen bikin, ya kan? Standarnya basicnya pikiran gue harus kemana nih Mas Den dan cara kerja gue harus kayak gimana? Nah,
Biasanya yang di ini cerita ya sebelum ke situ, Iya, iya. bahwa kebanyakan yang dilakukan oleh teman-teman Maaf ya, gue mahasiswa. sambil minum ya. Kita kan nongkrong ini ya. Mas Den nggak Oke, sambil nongkrong. ngopi apa sambil nyemil gitu? Oh ini nongkrong minum ya. Jadi lebih banyak mereka itu bikin produk dulu, baru cari pangsa pasarnya itu. Padahal kan Mm-mm. kebalik gitu kan. Harusnya cari yang orang butuhkan gitu. Baru setelah orang butuhkan apa risetnya, nah itu baru kita bikin produknya yang dibutuhkan mereka. Itu step pertama dulu nih. Nah, produknya nanti banyak di lokal bisa, dimanapun bisa kita bikin sesuai memang kebutuhan. Jadi kalau misalnya waktu masih pandemi awal tuh yang paling paling laku apa nih Bang? Pas pandemi awal, ya Ya, produk online sih sebenarnya. Mungkin surprisingly teman-teman saya sih banyak yang upgrade untuk kebutuhan gadget ya. nah gadget. Terus yang untuk kesehatan mungkin yang paling biasanya dulu nggak laku, jarang laku, misalnya kayak Oke, masker, ya. hand Oh sanitizer, iya benar-benar itu di dulu awal pandemi nggak itu begitu. ya. Tapi naiknya tinggi banget kan waktu itu. Nah itu jadi yang dibutuhkan orang di situ nih. Jadi kalau saya biasanya sekarang tuh riset itu nggak perlu mahal gitu kan. Jadi kalau Mm-mm. kita lihat di riset, jadi kita biasanya kalau saya teman-teman apa yang mau dijalankan usahanya, cari dulu sesuai hobi dulu nggak apa-apa. Terus Oke. kedua peluangnya. Kita list Mm-mm. aja misal ada 5. Setelah 5 baru kita riset nih di Google. Oke. Terus tanya. Nah ternyata di Google nanti Google itu akan memberikan Google Riset itu akan mencari mereka, oh ini yang tingginya di bulan ini. Coba kalau kita mohon maaf nih, kalau kita jualan apa pohon Natal gitu ya. Kalau di Oke. Google itu Mm-mm. tingginya hanya di bulan November Desember. Pastinya. Tahuan ya? Iya, gitu ya. Jadi kalau yang produk lain, misalkan kosmetik nih, nah ini hampir rata-rata sekarang naik terus Oke. gitu. Jadi emang percayalah sama data gitu ya sekali-sekali. Ya, Jangan pakai ya. feeling mulu. Jadi nggak apa ya namanya kalau digital marketing itu digital pemasaran yang ada angkanya gitu loh, bukan hanya oh Hmm. luas banyak tapi nggak tahu angkanya seberapa Iya, nih. iya, iya. Berarti udah sampai di level oke, taruhlah gue udah di level bahwa menentukan gue mau jual produk ini, kira-kira ke sini arahnya, bentuk bentuk Iya, penjualannya lewat caranya begini. Digital kan biasanya kita agak-agak berpegang teguh sama hasil fotonya, terus ya, deskripsinya. baru ya, Harga sih menyesuaikan ya tergantung seberapa jauh kita mau ambil keuntungan kan. ya Nah, benar. dari situ kemana Mas Den? Nah ini kita udah dapat risetnya nih ya, ternyata Mm-mm. produk A gitu ya mau Mm-mm. dijual. Nah sekarang kita cari nih produknya itu udah ada belum, mau nyari atau mau bikin sendiri nih. Oh, oke. Oke ya gitu. Jadi kalau ini boleh nyebutin merek gak? Disensor gak Boleh, sih? Oh boleh boleh ya. nggak? Nggak ada sensor-sensor di sini. Sebutkan semua merek, sebutkan. Jadi Siapa tahu malah kecantol ke kita berdua. Amin. saya 2015 itu saya memang on the job training assessment untuk produk sepatunya Nike gitu kan. Oke. Ya, jadi Nike itu dia langsung ke produksinya di Pulau Gadung daerah Pik sana. Gitu. Mm-mm. Di sana jadi harganya hampir berapa waktu itu ya kalau mahal lah, hampir 170 sampai berapa gitu ya Mm-mm. harganya Nike itu. Nah, di sana itu dijualnya cuma 30 sampai 40 ribu karena belum belum di merek gitu. Mm-mm, belum Padahal di merek. kualitas sama. Nah, itu maksud saya dia pakai sub kontrak gitu kan kerjanya gitu. Karena tapi sebelum situ kan dia sudah pakai analisis pasar tadi ya Mhm. berapa dan segala macam. Nah, yang kedua mau bikin produksi sendiri nih. Jadi bikin gudang, cari bahan baku, cari orang. Nah, Iya. ini kira-kira estimasinya berapa? Ya Harus udah kira-kira permodalan ya sama kelelahan mental pikiran terus dihitung-hitung juga loh. gitu. Nah, nanti yang terakhir mungkin ya di promosinya, marketingnya mulai dari foto yang dikatakan Abang Fahri tadi itu penting banget. Foto, terus copywritingnya, kita bisa nemuin produk itu di mana gitu ya. Mm-mm. Jangan sampai produknya bagus, semua kualitas bagus, ternyata susah nyarinya gitu. Mas Nah Den, itu kalau menggunakan semua platform tuh dianjurkan nggak sih? Semuanya aja gitu kita pakai. Dianjurkan nggak sih? ah semuanya. Saya kemarin itu sudah nyoba di salah satu
bisnis di bunga. Kemarin tuh saya juga jualan bunga ya. Nah, ternyata nggak semuanya platform itu semuanya banter apa ya bahasa Indonesia. Kalau di Jawa tuh cocok, cepet ya, cepet. Oh, Masalahnya cepet. paling cepet. Nah, itu nggak semuanya. Jadi saya tetap pakai semua platform, tapi semua platform saya pakai. Cuman dari 3 bulan terakhir yang paling cepat mana itu yang kita manage terus. Oke, fokusin ya. Untuk ngetes ombak mah di awal mah silahkan ya. Ya, benar. Dan jangan dibiasakan mindset ini. Saya kok jualan pertama iklan kok, misalkan iklan atau jualan pakai sosial media kok nggak laku-laku ya namanya. Nah itu berarti masih kita harus trial and error. Nah, saya itu hampir 5-6 kali biasanya kalau trial and error gitu ya. Bakar-bakar duit. Itu kan kalau memang keputusannya mau bikin ads kan, kalau mau emang tambah biar promote kan. Cuma kan memang nggak selalu harus kayak gitu caranya. Kayak apa? Caranya bebas aja gitu, nggak ada aturan pasti. Cuma ini kiat gitu ya Mas Den ya. Ya benar. Tapi awal dulu saya juga selalu organiknya terus ya. Ada beberapa kalau ads itu panjang nih bahasanya harus kategori produk yang sekian dulu kita hitung dulu nih. Jangan sampai dia yang marginnya kecil kita ads dan dia jualnya rendah rugi juga. Oke. Ini kayaknya terakhir nih terkait dengan going digital karena gua rasa sih seharusnya orang-orang udah harus mulai sadar kalau potensinya itu ada di angka statistik sama ada di digital. Manusianya maksudnya semua masih kurang lebih terjebak dalam keadaan pandemi sehingga masih gede banget peluangnya di sana. Oke, jadinya itu semua udah diberlakukan, itu semua sudah dijalankan. Seberapa kita harus rajin, seberapa kita harus ulet untuk terus mempromosikan barang kita. Konsistensinya harus pikirannya tuh berapa lama ke depan. Apakah Mas Denny mungkin tipe yang tiap hari mungkin nge-broadcast, posting IG, ini itu segala macam dijalanin? Jadi kalau di tim saya atau di perusahaan saya tiap hari memang kita posting ya, tapi tentukan jam sebenarnya. Enggak misalkan jam 10, jam 11 enggak gitu. Jadi kita biasanya posting di pagi, siang, terus sore prepare teman-teman mau apa setelah kerja ya. Misalkan nanti jam 3-4 udah posting, jam gini udah orang yang setelah kerja pasti lihat gitu. Itu yang dan semua itu kan sudah ada namanya ada schedule, ada aplikasinya gitu loh. Jadi untuk kegiatan 1 bulan ini sudah kita setting dulu nih. Jadi nggak perlu tiap hari ya. Gitu. Kerja cerdas ya. Gitu. Hanya aja ini butuh operator yang memang yang sih. Kan kalau memang ada lebihan untuk memberi rezeki gitu, untuk nafkah orang lain ya di hire aja gitu. Jadi kerjanya cerdas gitu, hasilnya nanti insya Allah keras gitu. Balik lagi ke kitanya. Oke, udahlah kita soal digital udah dulu Mas Den, karena yang gue penasaran itu adalah pada saat lu kemarin cerita di belakang layar ini sama gue kalau lu bisa membawa bisnis UMKM ini go internasional gitu. Udah kayak talent musik entertainment gitu, udah go internasional UMKM. Cerita sedikit Mas Den. Oke, jadi saya tuh mungkin juga setengah haji mumpung ya. Haji mumpung itu ada fasilitas gitu, juga ada fasilitas dari beberapa teman Kadin, KBRI yang ada di sana di luar dan mereka memang butuh produk-produk lokal gitu. Oke. Nah, jadi jaringannya ada di situ. Terus yang kedua, setelah itu kita kemarin itu ada platform gitu. Memang kita masuk ke Alibaba dan ke Amazon, ke Facebook di grup-grupnya ada di Cina, di Thailand, masuk lu kita. Gitu. Oke. Pelan-pelan. Ntar gue lupa nih gue mau nanya apa nih ya. Tadi Mas Denny ngomong ada bantuan alhamdulillah gitu ya dari teman-teman yang bisa menyambungkan untuk internasional, untuk memasarkan lebih jauh juga produk-produk Indonesia, produk-produk lokal. Apa produknya? Jenisnya? Namanya juga boleh lah kalau mau dikasih tahu. Ya, di lokal itu sebenarnya padahal produknya itu tiwul, tahu nggak sih Mas? Apa itu? Tiwul itu. Tiwul. Familiar tapi saya tiwul. Apa itu? Tiwul. Tahu tiwul nggak ya? Tiwul itu adalah ini makanan pengganti nasi.
dari Oh, oke. singkong. Oke, tahu tahu. Kalau gitu tahu. Oh Itu ya, udah pernah nyoba bahkan saya. Udah pernah nyoba. nah ternyata itu yang di pasar di luar negeri mau gitu loh. Oh iya. Mereka mau gitu. Kemana? Kemana keluar negerinya kalau khusus untuk Jadi tiwul dulu? kalau tiwul itu ada di Inggris nih Bang sama Oke, mereka Australia. emang terkenal juga dulu pas tempe dikirim ke sana pada ketagihan ya. Kita buat Ya, bazar, kita buat festival makanan Indonesia kan tempe pada doyan banget orang-orang Eropa kan. gitu. Terus Tiwul yang terkirim kedua, juga, terus. produk yang kedua itu produk lokal itu ada bawang merah sama Oke, bunga. bunga. Ya, Oh, bunga tadi yang Mas Den sempat omongin. Bunga hias berarti ya? bukan bunga segar. Bunga segar ini maksudnya untuk pajangan atau untuk Ya, ditanam? bunga petik gitu, dipotong gitu. Oke, sampai ke sana dengan kondisi yang masih oke. Ah, ini ada memang ada kemasan sendiri nih untuk bunga gitu. Ada caranya Jadi, juga. Oke. ya, jadi kalau di sini istilahnya ada namanya cold storage. Pernah dengar itu nggak Bang, cold Pernah, storage? pernah dengar cold Ya, storage. Itu cold apakah storage. dia harus dibukukan persisnya atau gimana? Ya, benar. Jadi kita cold storage-nya produk Mhm, itu ditentukan dengan eh, apa yang ada di dalam produk itu gitu. Jadi kalau misalkan yang kita kirim bawang merah, mhm. jadi kita harus tahu dulu yang untuk mematikan apa ya, mematikan biar nggak busuk itu dia butuh nutrisi apa aja gitu. Misalnya butuh HCl dan segala macam lah. Kalau bunga Mhm. juga sama. Untuk Jadi, komposisinya, untuk kuantitinya harus diatur ya. ya gitu. Dan itu eh, ke Inggris nih kalau bunga tuh dan mahal ya. Ini bawang merahnya terbuat dari apa, Mas Den? Emang di sana nggak ada bawang merah sampai ngirim-ngirim segala? Kalau bawang merah itu, jadi bawang merah itu adalah bawang merah Bima yang Oke. kapasitasnya yang besar gitu. Jadi Oh. kalau misalkan ada kapasitas dulu di dan 4 sampai 5 cm itu baru bisa ke ekspor. Nah, nanti yang Oke. nggak laku baru ke pasar lokal. Saya gara-gara dari tadi ngomongin makanan dan saya kepengenan juga jadinya makan tiwul ya. Saya pikir bunga yang dikirim kecombrang juga gitu biar diolah sampai sana. Oke, lanjut lanjut. Tadi ada sempat mention Alibaba dan juga platform digital lainnya. Itu apa yang dilakukan? Apa aktivitasnya? Jadi sebenarnya gitu pasar kita juga pasar biasa kita seperti di marketplace ya gitu di Tokopedia dan lain-lain. Cuman kita mau ke pasar internasional aja. Jadi registrasi kayak ke marketplace normal di Indonesia aja gitu. Ya, itu semuanya normal semua. Memang di tim itu memang ada satu yang memang bisa bahasa Inggrisnya cepet nih gitu. Kalau nggak ada, ini yang balesnya repot. Oke, ini balik lagi nih ke pemahaman bahwa digital sama untuk kita bisa melakukan transaksi internasional sangat terkait banget. Berarti balik lagi basic 101-nya apa nih? Selain kita registrasi gampang dong, Mas Den. Gampang. Kalau registrasi itu gampang ya. Terus yang kedua mungkin perizinan ini penting juga nih. Perizinan Yang untuk apa ada nih? Perizinan untuk apa? perizinan untuk ngirim barang ke sana gitu. Karena pasti ada bea cukainya juga ya. Lewat bea cukai. Oke, oke, oke. Nah, ini Barang. ada teman-teman juga yang baru bergabung lagi. Gue mau sapa-sapa dulu sebelumnya ya. Tadi ada Satria sempat masuk, ada juga Afim, Aida, ada Kusumo Eko atau Dihuang, dan juga ada pertanyaan untuk Mas Den sebenarnya. Oke, tadi Oke, tadi ya. kita baru sekedar sampai di titik ngobrolin untuk kita bisa berdagang secara ekspor, untuk kita bisa mengenal secara mudah juga lebih dekatnya gimana kalau kita mau bertransaksi secara online, melakukan pengiriman dan lain-lain. Gue sengaja ngomong ini Mas Den takutnya lupa. Gue buat ngingetin diri gue sendiri. Pertanyaan, kira-kira bagaimana step awal seorang pengusaha UMKM untuk memulai ekspor? Apakah harus punya link terlebih dahulu? Nah, harus punya link nggak? Tadi kan kalau Mas Den ada link ya. Jadi kalau misalnya nggak punya gimana? Masih bisa dilakukan? Bisa dilakukan nggak? Sebenarnya kalau kita misalkan nggak punya, jadi kita harus masuk ke KBRI-KBRI-nya ya. KBRI, Itu oke? KBRI itu udah datanya luas banget ya. Terus Mhm. kalau mereka masih sendiri, masih belum PT, karena kan belum bisa satu kontainer semua ya. Oke. Jadi itu bisa nanti di grup aja, di grup pakai rekomendasi Kadin Mhm. itu udah cukup sebenarnya. Gitu. Oke, Nah oke. tinggal yang ketiga, kira-kira produknya tahan sampai berapa lama nih gitu. Terus Hmm. packagingnya gimana gitu. Itu nanti kalau rusak biasanya pihak logistik nggak Oke, mau. jadi memang ada seleksinya juga, nggak semua orang bisa melakukan ini.
Iya, benar juga itu. Oke, oh udah masuk azan nih di tempatnya Mas Denny ya kayaknya ya. Iya, ini ada nih kayaknya dekat masjid ya. Kita Oke, dulu ya. kalau gitu sepertinya kita sambil azan yang berlalu juga kita sambil agak melankan suara dulu sambil nongkrong gitu kan. Oke. Sambil kita sapa-sapa juga nih yang ada di sini ada Pritandin baru saja bergabung, tadi ada Muskan RD juga. Sambil gua mau reminder sebenarnya. Kenapa? Oh, oke oke. Ini lu mau buka. Oke, siapa tahu. Tolong bukain. Jadi itu kita sambil gue mau buka juga barangkali ada pertanyaan lainnya juga di live IG-nya UMKMologi. Buat teman-teman yang bergabung masih bersama kita sekarang, thank you banget. Gue bersama dengan founder dari UMKM Berdaya ada Mas Denny Andis. Oh tuh, gue harus gini berarti. Ada Mas Denny Andis. Iya, Dan dia lagi akan sharing-sharing kalau lu tertarik untuk bisnis lu digedein lagi atau memulai bisnis supaya bisa dibawa ke international. Kita baru di level dimana ada hal-hal yang bisa lu lakukan sangat gampang sekali di awal yaitu registrasi, terus menemukan produk yang tepat, dan kita nanti abis ini akan ngobrolin sedikit soal lebih ke teknis mendalamnya. Coba ya gue mau ngecek di sini. Oke, belum ada. Gak apa-apa. Nah, untuk lu yang pengen punya banyak pertanyaan dan pengen ketemu solusinya atau at least ngobrol-ngobrol, pengen tahu lebih jauh soal membangun bisnis atau mengelolanya atau bahkan ketemu masalah gimana cara nge-handle-nya, bisa join di UMKM Berdaya di Facebook ya Mas Den ya. Dan juga kalau kita ada di UMKMologi. Mas Denny output suaranya nggak ada. Apakah di mic mute-nya? oh ya. Di mute mic-nya, di mic mute-nya kebalik. Oke, Mas Denny, yuk kita lanjut lagi yuk ya. Jadi untuk tadi kita ngobrolin bahwa bisa aja tinggal registrasi ke platform dagang internasional seperti marketplace Alibaba gitu. Nah di situ Ya, ada kendalanya nggak setelah registrasi untuk eh, shipping dan menentukan produk? di teman-teman ini paling yang kendala itu gampang kok. Yang kendala mungkin di logistik tadi sih sama perizinan tadi teman-teman bisa atau enggak nih gitu. Jadi kalau teman-teman itu pakai komunitas terus legalnya adalah koperasi itu 50% biaya potongan. Oh, oke ada gitunya ya. Kalau teman-teman pakai legalnya PT CV itu full ya pembayaran. Legal ini untuk khusus pengiriman Mas Den? Iya, biasanya kalau untuk pendaftaran itu kalau perseorangan ini masih legalnya perseorangan masih susah. Oke, oke. Berarti cobalah bergabung tadi itu ya, ada Facebook UMKM Berdaya atau kalau mau join sama kita juga biar bisa besok-besok sebagai komunitas ikutan obrol-obrolan kayak gini, UMKMologi di Instagram. Nah, ngomongin soal produk yang sudah berhasil di-ship secara internasional, di mana biasanya kebanyakan untuk pembelinya Mas Denny? Untuk produk yang mana? Jadi kalau tadi ada tiwul, ada keripik buah. Kalau keripik buah itu lebih ke Asia sih Bang sebenarnya. Jadi kalau tahun 2020 Maret itu kirimnya di Malaysia gitu. Singapura gitu. Keripik buah ya, Malang ya. Malang ini kalau soal keripik buah memang hampir semuanya komoditasnya banyak. Keripik pisang coklat, strawberry, susu. Susu gitu ya. Terus Yang paling banter itu keripik nangka, Bang. keripik nangka juga ya. Paling banter nih. Oke, seberapa menguntungkannya lah pengiriman si keripik ini untuk ke Singapura? Seberapa sering? Jadi kalau mereka itu satu tahun itu hanya 4, 4 sampai 5 kali lah ya. Oke. Dan Dalam sekali itu pengiriman? di grup sih. 4 sampai 5 kali itu di grup. Jadi satu kontainer tuh biasanya ada hampir 17 sampai 15 produk lah yang masuk. Jadi untungnya untuk punya komunitas tuh itu gitu. Kalau sendiri, bayar satu kontainer aja kalau misalkan boleh dibuka nggak nih ya? Terserah. Kisaran lah, kisaran lah. Jangan terlalu terus terang. Mas Denny terlalu jujur orangnya ini. Kisaran-kisaran. Kisaran ya. Di ringnya itu kalau ke daerah Cina gitu ya, jauh sana itu hampir ring antara 28 sampai 37 itu. Oke. Berarti ini kalau mau shipment memang harus lihat-lihat nih. Ini kayaknya deal-dealannya nggak bisa yang sedikit-sedikit ya. Harus agak banyakan ya. Iya, bener banget tuh. Ada pertanyaan lagi nih Mas Den, sebentar ya.
produk-produk apa aja yang sudah didampingi untuk ekspor? Lalu soal perpajakan nih, ada yang perlu diperhatikan nggak ketika melakukan usaha ekspor dibandingkan dengan usaha domestik? Nah, ini juga masih terkait obrolan kita barusan. Ya, ada memang pajak ya, pajak dari masuk itu, tapi nggak, kalau kita masuk ke sana ya, ke dalam kutip itu yang memang mereka perusahaan atau negara yang mereka butuhkan, itu beda-beda sih pajaknya soalnya. Apa ya, biaya masuknya beda-beda. Kalau ke Indonesia nih, itu sedikit nih kasih bocoran ya. Contoh, kalau Bapak Ibu misalkan impor barang dari Cina ke sini gitu ya. Baju fashion. Terus contohnya apa ya? Fashion yang dipakai itu biasanya hoodie ya gitu. Oke. Fashion anak muda lah ya berarti ya golongannya ya. Hoodie yang kualitasnya yang sudah sama dengan yang sekarang lagi go internasional nih, lokal kita gitu kan ya. Nah, itu di sana harganya 22.000 ya. Nah, biaya masuknya itu 18.000. Oh, oke. Makanya jadi, sampai di sini juga hampir 2 kali lipat tapi itu berarti ya. Ya, benar banget. Oke, jadi sama kayak kita misalkan masuk ke negara-negara itu biayanya hampir sama dengan harga produk. Ini sebenarnya penasaran gue beneran ya Mas Den. Kenapa orang masih bersedia untuk ngambil dari luar? Karena barang-barang kita kan jatuhnya juga ngambil dari kita kan, dari luar negeri mereka. Memang mungkin di sana ketersediaannya tidak ada atau produksinya tidak ada sama sekali. Tapi untuk orang yang negaranya itu sebenarnya bisa produksi, kenapa masih mau ngambil dari luar? Ini tidak, saya mengatakan secara objektif ya. Mohon maaf kalau ada yang nggak menyinggung siapapun gitu. Cuman memang harga di sana itu memang jauh lebih murah gitu. Nah, kalau saya itu memang belum kunjungan ke sana gitu. Cuman ada satu teman tim yang dulu di sini sekarang udah kerja di sana, udah hampir 3 tahun nih. Di situ kalau rumah produksinya one village one product itu benar-benar dikerjakan gitu. Kita itu ada program one village one product kan ya Bang Fahri ya dari apa itu? Mungkin boleh dielaborasi lebih lanjut? One village one product itu satu desa satu produk gitu. Jadi satu komoditi. Jadi kalau misalkan bikin baju gitu, satu desa ini semua bikin baju. Oke. Jadi seperti industri si desa ini tanpa harus dibentuk sebagai pabrik ya. Benar. Nah, itu di sana di China kayak gitu. Dan itu PO nanti. Jadi semua PO. PO-nya berapa nih gitu. Ini pengelolaannya kalau setahu Mas Denny apakah dari pemerintah atau swasta? Yang di sana ya? Iya. Ya di sana udah di sektor gitu oleh pemerintah. Jadi rumah produksinya udah di bis-bis. Oke, berarti sebenarnya disarankan justru lebih bagus lagi untuk memberdayakan masyarakat ya, terutama di pedesaan ya? Ya, jadi kalau di sini nanti suatu saat nih bisa seperti itu, itu bagus. Gitu. Jadi kalau di Malang tuh yang sudah bikin planning gitu cuman di daerah Landung Sari kalau di Malang ya, itu keramik. Jadi hampir dari kita masuk sampai keluar satu dusun gitu ya, hampir 1.000 orang tuh, 1.000 orang, hampir berapa rumah tangga. Nah itu semuanya produksi keramik semua. Oke. Berarti ini banyak banget nih yang bisa dikerjakan nih sebenarnya sama kita, apalagi kondisi lagi pandemi gini kan, nggak perlu terlalu beraktivitas keluar, tapi bisa digerakkan dari dalam. Cuma memang komunikasi berarti balik lagi ya Mas Den, yang ngebangunnya gimana coba jaringannya? Jadi kalau ini nih yang ini jaringan pasarnya, suppliernya nih Bang Fahri. Jadi mau bisnis nih ya. Kayaknya calon-calon begitu gitu. Ini gue mau ngumpulin orang di mana nih? Produk tar dulu dah gue kumpulin dulu orang-orang yang gue taruh satu tempat buat ngerjain bareng-bareng. Tapi soalnya bayangin deh Mas, dan kita tuh secara kualitas aja ya tahu lah pabrik-pabrik di luar sana itu kan kebanyakan brand-brand luar yang pakai tenaga kerja kita. Berarti secara nggak langsung kita oke-oke dong, ya kan, tangannya bagus-bagus dong untuk bisa menghasilkan produk yang gokil gitu. Karena produk kita sendiri pun kalau beli di negara ini ya nggak ada, adanya ya harus di negara yang bukan Indonesia tentunya kan, produk-produk yang bagus itu. Benar. Saya kurang tahu, ada satu produk namanya saya sebut aja 3 second ya Bang ya. Oke, iya tahu.
Tahu Kalau tahu. 30 second ya. Ya. Nah itu ya produksinya karena misalkan di Mall Malang, ya produksinya di sekitar Malang. Hmm. Dan biasanya produksinya di sekitar Malang, dia tuh hanya bawa label aja sama kain aja. Oh, oke. Iya, udah saatnya nggak sih ya Mas Den ya supportnya brand lokal aja gitu kan? Kayak Karena gitu. Harusnya ini yang di kenapa ya saya menyatukan teman-teman lokal itu susah ya gitu. hmm, Padahal yang besar aja, mohon maaf nih, kayak misalkan yang sudah besar ya, kayak Topet nih sama kemarin sama Gojek ini ya Bang ya, apa mereka aja yang besar bisa gabung ya. bergabung. Iya, bergabung nih buat bisa selalu Apa sukses. Nah, keuntungannya dari kolaborasi itu Mas Den? Kalau seandainya bergabung gitu ya, apakah bisa jadi sebuah pendanaan yang lebih besar? Apakah reach out-nya? Apanya nih? Apanya yang menjadi sebenarnya benefit gedenya? ketika kita itu bergabung, jadi ketika ada part time yang besar ya, Mhm. itu lebih kita bisa nerima. Kita kan kalau selama ini saya tuh kemarin juga pernah nih jualan produk. Ya, kemarin tuh bulan-bulan 3 Maret itu jualan produk lokal kerudung ya, Mhm. kerudung buat anak kecil gitu loh. Mhm. Jadi pasmina gitu kan, Mhm. harganya murah sih ya, 22 ribu. Satu hari itu closingnya 100 pieces nih, habis 100 pieces. Satu hari ya? Lumayan Ya banget satu dong. hari itu gitu ya. Nah itu kerjasama dengan satu apa kelompok untuk UKM gitu. Nah setelah tinggi itu nggak bisa bang, nggak bisa menunggu. Hmm. Jadi saya juga harus nyari, akhirnya mau nggak mau harus nyari orang untuk masuk ke situ gitu. Jadi saya kan enak dulu bang, mereka hanya produksi aja, kita yang jualin kan, sebenarnya kan, dengan kualitas yang kita tentukan oleh pasar. Oke. Oke, dan itu dia tadi ya kalau kolaborasi udah gitu produksinya tadi menggunakan village apa namanya istilahnya Mas Den? Yang Yang tadi yang di di satu pedesaan tadi tuh. One Village One Product. One Village One Product. Udah Nah, gitu gitu ya. brand-brandnya berkolaborasi jadi sebuah partai yang gede lah gitu sehingga untuk fokus berjualan secara internasionalnya juga pasti sangat-sangat memungkinkan sekali. Apalagi kan karena jaringannya juga udah lebih luas, tentunya networkingnya juga banyak celahnya lah gitu untuk melakukannya tentu secara legal biar aksesnya juga lebih keluar sana kan. Karena kita adalah sebuah negara dengan penduduk yang besar juga sehingga komunitas-komunitas ini bisa terbentuk dan jadi besar juga ya Mas Den. Ya, kenapa nggak bisa? Yang di atas bisa, kenapa di bawah nggak bisa nih? Jadi selalu bertanya-tanya kalau malam. Oke, kita coba recap ya Mas Denny ya kalau begitu ya. Oke. Jadi di awal kita ngomongin bahwa sudah saatnya kondisi pandemi ini seharusnya membuka mindset kita untuk bisa berpikir paling tidak untuk menjalani sebuah bisnis. Dimana seberapa besar potensinya untuk seorang awam menjalani sebuah bisnis Mas Denny? Wah, kalau untuk saat ini, Hmm. terus untuk bisa jadi bisnis aja ya, Mhm. terus saya 70% bisa masuk nih online ya, Mhm. kita masuk Ini online ya. belum ngomongin produk ya. Enggak, kita belajar dulu ya dari jadi reseller dulu, enggak masalah gitu. Oke, Sebelum sudah punya bisnis. Otomatis karena kondisinya pandemi, otomatis pun harus belajar juga untuk menjalani segala sesuatunya secara online. Nah, di poin pentingnya pada saat menjalani secara online, seberapa esensialnya mengeluarkan biaya atau modal dalam menjalankan bisnis kita online. kalau di online itu satu toko nggak begitu penting ya, toko offline ya. Yang penting itu kan mempercantik toko online kita lah ya. Hmm, hmm. Saya hampir kalau misalnya di cruise membayar karyawan gitu sama offline-nya gitu, satu hari itu udah ada 100 ribu Oke. untuk satu karyawan ya. Mhm. Itu Ini udah ada udah karyawannya loh ya hitungannya ya. ya, itu udah ada 100 ribu tuh. Padahal dengan 100 pieces gitu ya, Mhm. dengan harga 130 ya, omsetnya hampir 10 juta gitu ya. Nah itu teman-teman kenapa nggak beralih ke situ gitu? Oke, dan ngomongin soal karyawannya, ini fungsinya ya tentu saja yang mungkin sifatnya teknikal dan juga Ya untuk benar, logistik ya. Oke, sudah logistiknya. kita punya bisnis, sudah kita bawa online, lalu Dan kita bawa ke internasional. Ya kan, kita bawa dagangan kita atau bisnis kita yang sudah mulai bertumbuh ini ke pasar internasional dengan cara apa tadi Mas Den? nah, jadi yang pertama
kita coba kolaborasi dengan KBRI setempat. Mhm. Jadi kalau memang belum, ya gabung aja ke kita ya, nanti kita kenal. Gabung komunitas karena kolaborasi itu jauh lebih membantu ketimbang kita sendiri berusaha dengan ego kita, berusaha mengandalkan uang kita gitu Mas Den ya. Iya. Terus yang kedua nanti soal perizinan masih belum, nggak apa-apa kita nebeng juga. Nebeng juga nggak apa-apa, tapi pelan-pelan nanti harus kita perbaiki lah ya. Biar Oke, buat juga kita akan segera masuk ke nutupnya nih Mas Den. Mental seperti apa yang dibutuhkan? Karena tantangan-tantangan seperti apakah yang akan dihadapi? Silakan Mas Den. Jadi kalau bisnis jangan sampai beranggapan bahwa bisnis itu enak, gitu ya. Saya sering tuh, enak ya kalau bisnis, padahal ya bisnis itu bisa teman-teman bisa 18 jam sehari. Ya, kalau belum seperti belum bisa jalan bisnisnya. Nah, satu, jangan pernah menyerah. Seolah gampang saya ngomong, saya nggak menyerah nih Mas. Ya, nggak menyerah. Padahal tuh, kalau macam apalagi mereka harus sustain bikin sesuatu. Kalau misalkan nanti ketika teman-teman mentok, coba sharing. Nah, apalagi sharing dan pastikan nanti lihat di UMKM Berdaya dan di UMKM Muji. Nah, pasti nanti akan ada inspirasi baru. Oke. Jadi itulah dia kurang lebihnya teman-teman. Jadi punya mindset itu penting, punya semangat juang apalagi, dan memang yang namanya komitmen itu mesti diasah. Nggak bisa langsung tiba-tiba oke gua akan begini lalu seterusnya akan begitu. Karena ujung-ujungnya pasti kita ketemu mentoknya, kita ketemu challenge-nya atau tantangannya, dan kita harus kembali menemukan kita apa yang memotivasi kita untuk berbisnis atau menjalankan bisnis yang saat ini kita juga sedang lalui. Mas Denny, Andis, terima kasih banget untuk sudah hadir ngobrol-ngobrol di Hangout Online barengan UMKMologi dari Suara Suku. Sekali lagi, gue mau ingetin follow Denny Andis dan juga join di UMKM Berdaya, ada di Facebook. Kalau mau join UMKMologi, secara kita komunitas yang non berbayar, tentunya kita berdua, UMKM Berdaya dan juga UMKMologi. UMKMologi bisa diakses di IG. Dan tinggal DM aja, nanti kita akan masukin lo ke grup. Jadi kalau lo punya masalah, lo mau nanya-nanya, lo bisa langsung ikutan juga event-event atau hangout-hangout kita ke depannya seperti ini. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Denny sebelum kita udahan dan mungkin siap-siap maghrib? Saya pesan ke teman-teman bahwa perubahan itu pasti gitu. Jadi jangan pernah menolak untuk berubah. Nah, yang terakhir bahwa teman-teman tetap semangat di masa pandemi ini, lakukan yang terbaik dan selalulah jadi trendsetter untuk ke depan, jangan terlalu lama jadi follower. Gitu. Oke, sip. Kalau gitu thank you sekali lagi Mas Denny Andis, dan thank you banget lo yang udah nonton hari ini di UMKMologi Hangout Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, makasih Bang Fahri. Dadah.